Ra'sul adab ma'rifatur rajul qadrahu. Inti dari adab adalah ketika kita mengetahui kapasitas diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, tidak dipungkiri bahwasannya di antara tujuan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana diriwayatkan, yang kurang lebih artinya sebagai berikut: sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu, akhlak seperti apa yang harus kita pelajari? Akhlak seperti apa yang harus kita terapkan? Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha beliau ditanya, bagaimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau menjawab bahwasannya akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Bahwasanya akhlak beliau adalah cerminan dari Al-Quran. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, namun ada sebuah perkataan menarik dari salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, Ra'sul adab ma'rifatur rajul qadrahu, yang artinya inti dari adab, pokok dari adab adalah ketika seseorang mengetahui kapasitas dirinya. Tentunya yang pertama kali harus kita ketahui adalah siapakah diri kita, siapakah kapasitas diri kita, seperti apakah peran kita seharusnya. Tentunya jati diri kita yang sejati adalah seorang hamba. Sebagaimana difirmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jati diri kita sebenarnya adalah seorang hamba. Maka tentunya seorang hamba itu dituntut untuk mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Apalagi kita mengetahui kapasitas diri kita adalah seorang hamba yang mana masih banyak sekali kekurangan, yang belum banyak kebaikan yang kita lakukan, masih banyak sekali dosa-dosa kita, maka saat itu ra'sul adabnya, inti dari adabnya adalah kita melakukan kebaikan, memperbanyak kebaikan, dan mengurangi dosa-dosa kita. Lalu setelah kita adalah seorang hamba, siapakah diri kita? Kita juga harus mengetahui, tentunya setiap diri kita adalah seorang anak, yang mana anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Ketika kita mengetahui kapasitas diri kita adalah seorang anak, maka hendaknya kita memenuhi hak-hak anak. Di antara haknya adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian siapa lagi diri kita? Apakah kita seorang guru? Maka ketika posisi kita adalah seorang guru itu tugasnya adalah menyalurkan informasi, tugasnya adalah untuk mendidik, untuk memperbaiki akhlak, kemudian juga untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi santri-santrinya. Kemudian ketika kapasitas diri kita adalah seorang santri, maka hendaknya kita juga bersikap sebagaimana santri. Santri itu diantara adabnya, diantara perannya adalah dia bersemangat untuk belajar. Ya, tentunya harus mengetahui adab-adab belajar itu seperti apa. Kemudian diantara akhlak seorang santri itu adalah bersikap tawadhu, bersikap hormat kepada asatidnya. Kemudian ketika kapasitas diri kita adalah seorang pemimpin, tentunya kita harus memberikan contoh-contoh yang baik, harus bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita. Ketika kita adalah seorang wali kelas, maka kita harus bertanggung jawab kepada santri-santri kita. Ketika kita adalah seorang kepala sekolah atau kepala rumah Quran, maka hendaknya kita juga bertanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepada kita. Ketika diri kita adalah pemimpin bagi suatu umat, bagi suatu negeri, bagi suatu daerah, maka hendaknya kita bertanggung jawab kepada tempat tersebut, kepada apa yang menjadi amanah bagi kita. Maka kaum muslimin dimanapun kalian berada, mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.